sini kami akan membuat video observasi pembelajaran, dan saya kali ini tidak sendiri, akan ditemani oleh Bapak Benny Cahyadi yang akan menemani saya dalam observasi pembelajaran. Baik, langsung saja kita akan mulai dengan pasca observasi pra observasi dari pembelajaran Pak Benny. Baik, assalamualaikum, selamat siang Pak Benny. Selamat siang Pak Jaru. Baik Pak Benny, pada hari ini kita kan sudah sepakat untuk saya akan melakukan observasi di kelas depan. Ya. Namun sebelumnya saya ingin ngobrol dulu sebentar. Dalam hal ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi, dan saya ingin berbagi ilmu praktik baik selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 11 di Kabupaten Malang. Mudah-mudahan pertemuan kali ini akan bermanfaat untuk kita semua. Baik Pak, kalau boleh tahu, nanti ketika saya melakukan supervisi atau observasi, materi Bapak yang akan dilakukan pembelajaran apa ya? Saya kan mengajar PAI ya Pak ya. Di kelas 10 itu nanti ada perkembangan Islam pada masa pra kemerdekaan. Jadi perkembangan Islam dari tokoh-tokoh Islam di Indonesia para ulama. Jadi SKI ya Pak? Ya SKI ya, betul. Baik, kalau bertahu nih Pak, Bapak mengajar di kelas berapa? Kelas 10 TAV 2. TAV 2 nih, siap. Baik, selanjutnya langkah-langkah apa ketika pembelajaran nanti dilaksanakan oleh Bapak? Ya, baik Bapak. Terima kasih. Tentu saja nanti yang akan saya lakukan yaitu tujuan pembelajaran Bapak. Jadi mengenai tujuan pembelajaran, terus mempersiapkan media pembelajaran, tentu saja materi, terus strategi pembelajaran agar siswa bisa menyimak dengan baik, bisa mengikuti dengan baik, serta pastinya evaluasi pembelajaran. Baik, lengkap sekali ya Pak untuk langkah-langkah yang dilakukan. Oke, tentang materi yang akan disampaikan, nanti kira-kira masalah apa yang akan muncul ketika pembelajaran? Ya, biasanya permasalahan kalau mempelajari tentang SKI, memang anak-anak kita generasi Gen Z itu memang agak kurang tertarik Bapak. Jadi tentang tokoh-tokoh di masa lalu mungkin anak-anak itu mungkin karena mereka menghadapi masa kini, mereka kurang tertarik ya. Nanti bagaimana upaya agar anak-anak kita bisa mencintai mengenal terutama tokoh-tokoh Islam yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Pastinya karena kemerdekaan yang kita raih selama ini, nikmatnya kemerdekaan itu tidak diraih dengan istilahnya gratis, tetapi dengan perjuangan mereka. Jadi ya intinya kita nanti belajar ke masa lalu untuk agar anak bisa mengenal dan mencintai mereka dan mendoakan para tokoh-tokoh tersebut. Baik. Dari yang permasalahan yang muncul tadi, kurang tertarik tadi, strategi yang akan Bapak lakukan berarti nanti akan lebih mengenalkan tokoh-tokohnya, akan lebih mendalam lagi gitu ya Pak? Betul. Jadi mungkin nanti saya secara strategi akan membuat seperti marketplace gitu. Artinya jadi nanti ada gambar-gambar tokoh itu yang tanpa nama. Jadi mungkin kita nanti dipancing mereka untuk sebelumnya mengetahui nggak dari siswa yang ada di kelas itu, kita mungkin ditempelkan di dinding-dinding, dan nantinya mereka berputar, kita buat berkelompok dan nanti berputar untuk mengetahui tokoh-tokoh yang ada. Jadi tokoh-tokoh yang kita siapkan nanti mungkin sekitar 5 sampai 6 tokoh, jadi mereka berputar. Belum diizinkan untuk memakai HP, tapi nanti setelah itu kalau memang nanti ada kertas yang bisa dituliskan, jadi mutar mungkin nama tokohnya atau tanggal lahirnya atau apa, dan nanti setelah itu kita berikan kesempatan untuk mungkin bisa membuka Google untuk lebih mereka mendalami tokoh-tokoh yang ada di gambar itu. Jadi nanti hanya gambar saja Pak, belum ada nama, hanya gambar di kertas yang nanti kita bagi. Bagus sekali Pak, strategi yang akan dilaksanakan dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan baik ya Pak ya. Terima kasih ya. Baik, memang kita ini kalau ingin menjadi orang yang lebih baik membutuhkan usaha dan keyakinan serta tanggung jawab dan komitmen Pak. Jadi luar biasa sekali. Terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan percakapan ini bisa bermanfaat untuk kita, dan besok ketika
observasi berlangsung berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Beni. Siap, terima kasih Pak Jalu, sama-sama. Siap. Baik, selamat pagi Sobat Menggerak. Kali ini saya didampingi atau ditemani oleh teman saya yaitu Bapak Beni. Ya. Kami akan membuat video yaitu observasi pembelajaran di kelas Pak Beni. Ya. Siap ya Pak Beni? Siap. Oke, langsung saja kita ke kelas. Ya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi semuanya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, sebelum kita berdoa, mari kita cek dulu tempat duduk kalian apakah terbebas dari sampah. Silahkan dicek dulu, ada sampah-sampah mau dipungut agar pelajaran kita nanti berjalan dengan baik. Oke? Sudah aman ya? Oke, siap, sudah bersih ya. Berarti hari ini sudah ada yang piket ya. Oke, terima kasih. Siap. Oke. Mari kita berdoa dipimpin oleh Mas Ketua. Terima kasih, silakan. Berdoa siap, doa, mulai. Besar. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat semua ya. Ada yang izin lewat grup atau apa? Ada ya. Nanti kita absen dulu. Oke, tolong angkat tangan dan sebutkan nama hadir gitu ya. Abdi Ramadhanu. Siap, terima kasih. Anissa Aulia. Ya. Antin Sekar. Siap. Antonius. Ya, non. Argana. Ya. Arvel. Oh, sakit ini. Oh, di grup tadi sudah. Oke. Sudah diketahui wali kelas ya berarti ya. Bagas Pratomo. Ya. Cika. Deanda. Siap. Deswita. Ya. Devan. Oke. Evan. Siap. Sehat Evan? Ya. Kayak Ersita. Ya. Eva. Mana Eva? Oh ya, nggak kelihatan. Fatur. Oh tidak ada, kemana ini? Sakit juga. Sudah izin di grup? Ada? Ada, oke. Francisca. Oh izin ini anu ya, oke non. Iska. Siap. Hanifah. Kaisan. Ya. Malika. Malika, oke. Muhammad Fahri. Sakit juga. Ya ini memang pancaroba ya ini ya. Jaga kesehatan. Muhammad Jafar. Siap. Nur Ilham, sorry. Rahmansyah. Mana? Oke. Naufal. Oke. Naizila. Nisfatun. Oke. Pinky. Ya. Rido. Rifan. Ya. Rizkia. Oke. Rosika. Kok nggak semangat itu Rosika? Nah, semangat dong. Valen. Siap. Vesya. Mana? Oke, terima kasih. Widianto. Siap. Yunita. Iya, terima kasih. Berarti yang sakit 3. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh Islam yang dalam pergerakan pra dan masa kemerdekaan. Jadi tokoh-tokoh Islam ini berarti kita belajar tentang sejarah ya. Oke, sebelumnya karena kayaknya masih lemes semua, tolong saya minta berdiri semuanya. Oke, berdiri semua, berdiri, yuk berdiri. Yuk berdiri, siap. Oke, kita ice breaking dulu biar semangat. Silahkan yang tangan kiri pegang buku,
Pegang buku ya. Oke, siap. Terus berhadapan-hadapan. Terus berhadapan-hadapan. Silakan berhadapan-hadapan. Oke, berhadapan-hadapan. Iya. Adat. Ya ya. Yang nggak dapat teman nanti gantian ya. Oke, ya siap. Oke, siap. Tangan kiri pegang buku. Tangan kiri pegang buku dikasih sini posisinya. Agak sini. Ya, oke. Siap. Oke. Siap. Kalau Pak Beni bilang tangan, berarti tangan kanan harus pegang tangan. Tangan gitu. Tangan gitu. Pegang gitu ya. Oke, terus tatap. Berarti melorok, tatap. Ya, ya. Oke. Kalau saya bilang tangkap, berarti kamu harus nangkap buku teman. Oh, dan yang punya buku harus mempertahankan, jangan sampai ke tangkap. Oke, siap? Ya. Kita mulai ya. Siap, konsentrasi. Tangan. Semangat. Tatap. Tangan. Tatap. Tatap. Konsentrasi. Tangan. Tatap. Kalau udah tangannya lepas dong. Kalau udah tangan. Tangannya sendiri. Tatap. Lepas. Tatap. Tangan. Tatap. Oke, ulangi. Belum. Oke. Siapa yang menang? Masih kok ada yang menang? Sudah menang dapat apa? 0. Oke, ulangi. Tangan. Tatap. Tangan. Tatap. Udah. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. Tangan. Tatap. Tangan. Tatap. Tatap. Ya, oke. Pegangan tuh semuanya. Siap. Ya. Satu masih ada yang ogah-ogahan saya lihat tadi. Satu masih ada yang tidak semangat. Harus semangat dong ya. Kita harus memulai pagi-pagi itu semangat. Jadi jangan sampai oke. Jangan sampai kita biarkan kita itu ibarat gelas itu kalian tutup ya, jangan ya. Kalau kamu datang ke sekolah ya usahakan gelas yang kamu bawa itu kamu buka biar nanti dapat ilmu apapun lah itu tentang seperti ini. Mungkin apa sih Pak Ben ini kok main-main kayak gini ya, ada yang mungkin seperti, tapi insya Allah ini membawa kita semangat di pagi hari. Jadi harus semangat apapun yang terjadi tadi di rumah atau apa di jalan atau apa, pokoknya harus semangat memulai aktivitas belajar. Siap? Semangat dong. Siap? Siap. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh. Saya sudah printkan gambar tokoh-tokoh Islam. Nah, sekarang kita ada dua prosesnya. Sekarang minta tolong untuk HP dikumpulkan dulu. Nanti ini adalah tes dasar dulu. Silakan HP-nya dikumpulkan ke tempatnya, dititipkan saja mungkin temannya yang sebelah sini, satu orang ke sini, silakan dititipkan. Terus tolong yang meja ini tolong digeser, agak digeser sini Mas. Semua yang sini Mas ya, agak dikasih ruang. Terus yang sana juga Mbak. Sambil HP-nya ayo. Sambil HP-nya dikumpulkan, silakan. HP-nya. Ya, ini ya sama Mbak, semua lagi. Urutkan ini Mbak, urutkan itu Mbak, terus. Nah, oke. Siap, oke. Ya, siap. Oke, HP-nya silakan yang dari belakang titip tolong. Siap. Oke, Mas aku minta tolong ini ditempel di sini Mas, pakai ini Mas. Dikit aja Mas ini hasil. Ya, tolong Mas. Mas, kalau sini aja Mas. Kamu sini ya, sini. Buatan mohon. Sedikit aja. Oke, sini. Ya, boleh. Kamu sini. Ya, sini. Sedikit aja. Yang penting nyandel.
Dah suwen. Suwen sih lo mau, kamu di suwen sih gitu ya Allah. Kamu grogi gitu sih. Oke, disobek dulu. Oke, Mas. Ya, silakan ini ditaruh di sini, Mas. Mas, jangan di bawahnya. Ini, Mas, tolong di Mas. Oh ya, bawahnya itu ya, yang penting. Terus ini. Sana Mas, yang tengah-tengah kayak sana. Ayo Mas, yang mejamu taruh segini, nah biar nanti ada yang lewat. Oke, ini. Ya, sini. Sana. Oke. Masih satu lagi. Sini. Aja. Ya, situ Mas. Ya, oke. Saya yakin ini ditempel gambar-gambar ini kalian sudah sedikit tahu ya mungkin ya gambarnya siapa, ini tokoh siapa. Oke, sekarang ini nanti adalah permainannya adalah marketplace. Nanti kamu menuliskan hal-hal yang kamu ketahui di samping-samping sini. Ya, gitu ya. Manusia. Oke, sekarang kita bagi kelompoknya menjadi gambarnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti 6. Berarti kalau hitung silahkan dihitung 1 sampai 6 ya. Seperti biasa itu. 1 sampai 6 ke sana. Oke, ke sana ke sini ya. Siap? Oke. Yuk, Mas. 1. Oke. 1 lagi ya. 4 enggak? 1 Mas. 1 ya. Ngomong kok. 6. Tuh. 2. 4. Oke, silakan bergabung. Yang 1 bergabung dengan yang 1, yang 2 tadi gabung yang 2. Silakan menyesuaikan. Masa sudah lupa tadi bilang? Silakan. Nggak tahu kamu konsentrasi kenapa kamu? Kenapa kamu? 6. Ya makanya. Oke, silakan. Oke, ya. 1 sini 1. Ya 1. 1, 2. 2 mana 2? Sini 2. Terus tunjuk ketuanya, 1 kelompok tunjuk ketuanya. Ya, nggak apa-apa ketua apalah, nggak apa-apa. Ayo, harus berani, jangan. Ya 1, 2, 3 mana 3? 3. Aku enggak. Kamu enggak apa-apa. Kamu ngikut aja. Kamu ikut aja. 1, 2, 4. Oke, 5. 5 mana sama temanmu? Mana 5-nya? 5. 5. Oke, 6. Ayo Mas, ayo. Jangan lemes, ayo. Jangan lemes. Jangan lemes gitu kamu. Kasih dulu Pak. Kasih apa? Mana 1 ini. 2. Oke. Sekarang silakan pilih gambar 1 silakan. Pilih gambar, silakan pilih gambar. Kelompok berapa ini kelompok? 2. Oke, ini belum ada, silakan. Ayo, belum ada ini. Ya nanti muter kok, Ini mana kelompok berapa? 4. Kamu kelompok 6 udah dapat belum? 6. Ini 6. Oke, yang 1 belum. Mana? Ini 1. Kok berapa? 3 sana. Nanti.
nanti sana. 3, sini berapa? 1, terus ini berapa ini? Apa kelebihan? Mana? Kelompoknya? Kelompok berapa kamu? 2 nih, 2 terus? Itu yang belum. Ah, teh ogah-ogahan lu lah, ya semangat. Kenapa? Ya, kowe berapa? 2, 5, 6, kowe kelompok berapa? Nah, udah dapat? Udah? Oh ya. Nah ini belum dapat. Udah, kelompok berapa? Oh sudah, oke siap. Sekarang silahkan menurut pengetahuan kalian tunjuk 2 orang, ketua dan sekretaris. Sekarang silakan, ya siapa saja buat salah satu. Sekarang apa yang kamu ketahui tolong ditulis di sini. Oh ya, oke. Silakan. Apa yang kamu ketahui tulislah di sini. Entah nama, entah tanggal lahir, entah apa. Silakan. Kalimat ada 5 kalimat. Silakan 5 kalimat. Sila ya nggak tahu. Apa yang kamu lihat? Saya kasih waktu 5 menit. Ditulis kelompoknya dulu, tolong ditulis kelompoknya dulu, silahkan ditulis kelompok 5. Ditulis kelompoknya dulu, silahkan. Oke. Ayo kelompoknya ditulis. Jangan loh, tulis itu aja. Karena nampak dia, kok atau apa namanya di layar. Oke, sudah kelompok berapa? 2. Oke, silakan saya kasih waktu 5 menit. Apa yang kamu ketahui silakan. Siap. Orang dahulu. Tidak boleh ada yang bawa HP. Di atas saja biar kelihatan. Karena nggak apa-apa, ada videonya soalnya. Silakan. Oke. Kelompok 2 sama dengan gitu. Kelompok 2 sama dengan apa? Pendapatnya apa tentang apa gitu? Ya. Apa? Nggak tahu. Ya makanya nggak tahu, nanti maksud saya harus bilang nggak boleh. Kelompok terus sama dengan. Bukan kelompok sama dengan, nanti soalnya nanti kamu pindah. Kelompok sama dengan apa tulisanmu? Ini loh. Ya udah berdiri kayak kelompok 42 gitu. Iki kamu tahu ini, terus lo kelompok 2. Jadi cuma Satu aja. Coba satu aja. Terserah apa yang kamu tahu. Koma gitu. Iya. Ya, oke, kalimat terus sama dengan kelompok gitu ya, atau kelompok 2 sama dengan apa kata-katanya, silakan. Yo, di situ. Ini pasti kelompok 1 sama dengan apa yang kamu ketahui. Diskusikan dong, ini apa? Tahu nggak kelompok 1 sama dengan apa? Ini apa? Ya terserah kamu tahu nggak namanya apa, siapanya. Sudah ini kelompok 4. Ini berarti sini tulis sih, set gitu. Apa? Ini yang pertama ya. Ya, waktu habis. Sekarang gantian muter. Sekarang yang kelompok 1 ke kelompok yang lain. Silakan. Ya, muter. Silakan berputar. Silakan.
Ayo, yo, keloh. Silakan. Bapak masuk. Oke, silakan. Ini kelompok 1 sama dengan kelompok 1 tulis nih, sama dengan kelompok 1. Terus pindah ke gambar lain, silakan ke gambar lain. Bebas, yuk silakan. Yuk. 5 menit. Pokoknya jangan sampai nggak ada kelompoknya, kata-kata kalimat baru kelompok atau kelompok baru kalimat, boleh, silakan. Ini kelompok berapa ini? 6. Ini kelompok berapa? Silakan tulis dulu kelompok 2, boleh. Kelompok 2 sama dengan sudah. Masih ada 1 menit sebelum berputar lagi. Ya, oke, siap. Muasim tuh. Nah, ada kan. Putar, silakan mutar, berputar. Silakan berputar. Tulis tetap di sebelahnya. Ya nanti ini yang pakai HP. Ini kan pengetahuan kamu. Sementara toh nanti pakai Google gimana hasilnya. Nama Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai. Kalau sudah ada ya jangan ditulis. Belum ada. Belum ada. Ya udah nanti ditahu. Ya, pengetahuan lain tenang. Kalau jangan sama, tidak boleh sama. Tidak boleh sama. Ya, kelompok 5. Ini kelompok berapa ini? 6, 1, dia muter kalau belum. Ya. Cari yang belum. Silakan yuk yang siap, tolong ditempel sebelahnya. Ya. Nah, tolong ditempel sebelahnya. Sebelahnya. Sebelah. Ini. Ya Allah. Kelompok 4 sudah itu, kelompok 5, kelompok 3, udah lanjut. Muter lagi. Muter lagi silakan.
Silakan. Ya, silakan berputar. Kelompok berapa? 5. Tulis dulu kelompok. Kelompok 5. Ayo ini kok cuma 2, ditemani ini kelompok 5 mana? Kelompok 5. Ayo kok cuma 2 ditemani. Ya. Ini sudah kelompok berapa? Kelompok 2 sudah, kelompok 4 sudah, kelompok 1 sudah, 5, kelompok 6. Oke, siap. Kelompok berapa Pak itu Pak? 1 Pak. Ya pindah. Buku kok bagus. Live gitu ya, nggak boleh maju gitu tuh. Kameranya maju gitu nggak boleh. Oh ya. Oke, terus lanjut. Mana kelompok 1, 5. Kamu kelompok berapa? 3, yuk pendakwah kok. Ini kelompok 2. Terus kelompok 4, 1, 6, 5. Kelompok 3 belum. Mana kelompok 3? Silakan. Oh ya silakan. Isi. Silakan. Oh baru mengisi sini ya. Sudah? Tip. Oke ya lanjut. Yang belum mana? Islam katanya Islam. Ya nggak apa-apa. Mas, ini 4 ya, 4 udah ya. 4. Terus apa lagi? 2 ini. Terus? 3. 6. Berarti pas. Kurang 1 ya. Yuk kelompok 1 sini belum. Oh ya, nunggu siap. Oke, udah semua berarti kelompok 1 ya yang sana-sana. Oh silakan. Oke siap. Lanjut. Oke, udah semua. Oke, silakan duduk yang sudah. Silakan duduk kembali yang sudah. 5, 1. Mirip yang mirip Mbak Devi. Mirip. Iya. Ini serta yang paling susah ini. Yang lain udah bisa. Tahu. Ngawur aja ya. Ya jangan namanya kalau kamu memang nggak tahu namanya, jangan lain. Vokal dari Salah bocah. Berapa ini? 3, 6, 5, 4, 2. Ini sudah. Boleh Pak. 1, 6, 1, 3. Kelompok 4 sini belum. 4 sini belum. Oh 4, 5, 5. Kelompok 5 belum sini. Udah sudah. Berapa pertama Pak? 5, 1, 2 ya belum. 2. Kelompok 2 belum. Kelompok 2 sini belum. Siap. Oke.
Sudah ada, jangan ditulis lagi. Kelahiran belum nek. Kelahiran udah. Oh, enggak. Daerah mana? Kelahiran mana? Kota Gadang. Kota Gadang mana? Kota Gadang mana? Oh, enggak ada kota Gadang. Mana ada? Kota Gadang. Kota Gadang. Oh, ya. Padang. Kota Gadang Padang berarti. Kota Padang. Padang. Mana ya? Sumber. Oh, berarti Padang itu ada lagi kecamatannya mungkin. Kota Padang itu. Kota Padang kecamatan. Hah? Lah iya, maksudnya Kota Padang ada nggak tadi itu? Kota Padang. Kota Padang kira-kira apa itu? Apa takutnya gini loh. Hanya sebutan itu. Kota Gadang itu nama kota beneran apa sebutan sebuah kota? Misalkan kayak Wonogiri Gaplek, Kota Gaplek. Kan ada. Oh, berarti dia Padang dulu gitu ya. Ah, benar. Ya, takut kurang sebutan apa singkatan gitu. Ayo, silakan. Waktu habis pindah. Oh, baru pindah loh. Oh, ya. Wes nulis dong, wes nulis. Endi? Oh, nulis. Wes nulis iki. Oh, urung. Ora percaya. Endi. Tulis sama iki. Iman bonjol. Yo, jasa-jasanya mungkin, peninggalannya mungkin, apa gitu mungkin. Yo, perjuangannya waktu dulu mungkin apa. Nah ini kemana kok santai-santai udah belum? Nunggu apa? Oh lah kok jaya dia loh dikeroyok dong, jangan dikeroyok. Jangan didiamkan. Sambil baca nanti saya suruh dikasih pertanyaan harus bisa. Ya, makanya silakan tulisannya itu dibaca apa, jangan hanya sudah nyari sudah gitu, harus diingat-ingat. Kita harus mencintai apa namanya pahlawan. Udah terus pindah lagi. Masya Allah. Silakan, mana ini?
Kuliah hati. Sudah berapa Mbak ini? Sudah berapa muter? 1, 2, ini masih mahal. Kamu kelompok 1? Ya. Ya ini belum. Ayo. Bar. Awas. Di dalam apa ini? Dalam apa? Kalau mau.
Udah selesai kau duduk-duduk. Udah selesai kau duduk-duduk. Udah selesai kau duduk-duduk. Udah nulis. Raketan satu orang nulis, jangan dipakilkan. Ayo, aktif semua, nggak boleh. Harus punya peran aktif. Jangan hanya nulut, tapi peran aktifnya. Sudah ini semua, sudah semua ya. Tolong dipindah dong. Ini kalau berapa? Nomor satu ya. Satu. Ya Revan ini seror Pak Ben. Malam lo pakai biji lah ya kan. Paket. Anak bayi Mbak Dodi. Sudah semuanya? Ya yang sudah silakan duduk kembali. Ini ngapain? Kenapa? Tumpah. Ayo dia silakan kembali. Yang sudah kembali duduk yang depan, duduk yang rapi. Silakan pilih 2 orang, satu kelompok 2 orang untuk maju. Hanya membaca, jangan takut lah, jangan langsung takut, hanya membaca. Ya, nanti dulu. yang memiliki peran signifikan. Sampai jam berapa Pak Beni? 9. Oh Mas ya? Dan pembentukan negara Indonesia. Ya silakan, itu kelompok berapa sana? Tolong dipindah ke sini. Selesai. Kelompok berapa ini? Kelompok 5 mana? Kelompok 5? Kelompok 5? Ya tolong. Yang lain kelompok 5. Kelompok 5 mana? Tolong dipindah ke sini. Kelompok 6. Kelompok 6. Kelompok 5, kelompok 5. Mana kelompok 5? Tempel lampu ini mana? Ini ada diurutkan Pak Beni, bagus. Dikasih laban aja lagi. Ayo kelompok 1 dulu, kelompok 1 atau kelompok 5? Sudah siap kelompok 5? Siap. Ya kelompok 5 ditemani satu orang. Mana kelompok 5? Oke, perhatian Pak Beni. Perhatian ke Pak Beni semua. Siap. Mana kelompok 5? Tolong dibantu. Cuman duduk di sini, berdiri di sini masa berani. Nah, berdiri. Biar nanti ke foto bagus. Sini. Kamu di sini. Ya, oke. Ya Mas, sekarang dibaca yang sebelum kita
menggali informasi dari internet. Berarti yang di atas ya. Silakan dibaca. Apa? Silakan kayak presentasi gitu. Dari kelompok berapa nama? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Togas Pratomo dan kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan hasil pembahasan tentang tokoh Islam di Indonesia. Kiai, Sebelum dan sesudah gitu ya, yang sebelum. Penggalian informasi sebelum dan sesudah. ini adalah penggalian informasi sebelum menggunakan internet. Ya. Kiai Hasyim Asy'ari, seorang politikus Indonesia, pemimpin sebuah organisasi agama, seorang politikus. Ayo baca aja. Oh, baca. Seorang pemimpin organisasi Nahdlatul Ulama, seorang pemimpin organisasi dari Indonesia, penyebar agama Islam. Beliau adalah seorang anti politik agama yang berjuang pada masa kemerdekaan. Beliau juga masih dalam pembacaan Al-Quran dan juga beberapa al-hadis. Seorang Muslim Islam, beliau adalah seorang anti politik agama. Ya, oke, tepuk tangan semuanya. Berarti sudah lumayan lah tadi. Berarti sudah lumayan. Sebelum buka internet sudah nama sudah ada ya Mas ya? Sudah ada. Oke, silakan Mas. Sekarang yang pakai internet lebih lengkap gitu ya. Dari kelompok berapa dibacaan Mas? Ganti-gantian. Nah, baca. Kelompok 5, beliau adalah seorang wartawan, diplomat dan negarawan Indonesia. Beliau menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia antara tahun 1947 dan 1949. Perjuangan beliau adalah meraja Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 6, seorang pahlawan nasional Indonesia yang dikenal juga sebagai diplomat dan wartawan. Letak pemakamannya ada di bagian depan, tidak jauh dari pintu masuk di taman TMPN. Bapak Umar, kelahiran 8 Oktober 1984, Kota Padang, meninggal 4 November 1954, Jakarta. Bapak 1, Haji Abdul Halim 1884 sampai 1954 adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan dan pemberontakan negara Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai seorang politikus, jurnalis, diplomat, dan intelektual Islam. Nomor 3, pada tahun 1912 sampai 1915, Salim membuka sekolah dasar sendiri ke Putra dengan statusnya sebagai sekolah swasta. Kemudian pada tahun 1912, ia terjun ke dunia jurnalistik di harian Raja sebagai wakil direktur. Kelompok 2, yang dikenal sebagai Grand Outman of Indonesia. Beliau juga seorang jurnalis, diplomat, dan negaranya yang memiliki peran signifikan dengan perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara Indonesia. Ya, sekian. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Silakan kelompok 1 lebih bagus lagi silakan. Satu sebelah sana, sebelah sana. Nah, masuk kiri kanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok satu ini presentasikan hasil dari pengamatan tokoh-tokoh agama di Indonesia. Yang atas dulu.
Lah Revane apa? Ayo Revan, berani dibaca aja. Penggalian dari internet. Belum mengerti internet. Apa? Imam Bonjol. Berarti salah ya? Oh itu udah saya yang anu. Yang benar ya Kiai Haji Ahmad. Nah, lanjut. Kiai Ahmad. Beliau adalah seorang pendiri sekolah Islam pada tanggal di tahun 1912. Oh, Di Yogyakarta. Jakarta 7. Udah. Kelompok beliau juga adalah Beliau juga adalah seorang organisasi Muhammadiyah. pendiri. Oh, organisasi Muhammadiyah. Ya, siapa? Kemudian dia di Yogyakarta dan mendirikan beberapa fasilitas Seperti seperti PKU Muhammadiyah. Apa PKU itu, Mas? Pusat pusat kemudian Kesehatan kesehatan Umum. Ya ini udah. Sambil lihat sana loh, cuma belakang ya, sambil kamu aja nggak baca, Mas, silakan. sesudah searching di internet. Ya. Kiai Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1858 di Kampung Yogyakarta. Beliau adalah pemimpin agama dan Intonasinya boleh baca tapi kayak nerangkan biar tahu. Yo. yang mendirikan Muhammadiyah. Nah, betul. Lanjut. Dua adalah seorang ulama Pahlawan pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Nomor 3, meninggal 23 Februari 1923 di Yogyakarta. Beliau adalah putra keempat dan ketujuh dari ketujuh bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. dan Khotib. Abu Bakar. Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar adalah seorang ulama yang khotib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masanya. Nomor 4, beliau adalah putra keempat dari sama ya. Ya, sama. pemimpin pembaikan Islam di pembaruan Islam di Indonesia dengan cara memurnikan ajaran Islam dari wafat bidah Kifarat. Bid'ah. dan tahayul. Peninggalan melanggar atau masjid dibangun oleh Haji Abu Bakar. Ya, oke. Dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 1 ya, usahakan bacanya yang lancar ya. Misalnya Pak, Ya, kamu lancar harusnya. Abin aja lancar dari sini kok masih kelihatan. Oke, lebih lagi apa namanya tampil di depan. Semakin sering semakin bebas. Ya, terima kasih kelompok 1. Ya, silakan kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Nah, kita ngasonya nanti ya. Nah, dilanjutkan paling nggak ada 10 menit. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mendapatkan pengamatan tentang pendidikan. Ya, yang harus yakin, percaya diri. belum menggunakan internet sama Ki Hasyim Asy'ari. Kiai Kiai Haji Hasyim Asy'ari. pendiri dan pemimpin pondok pesantren. Nah, aja sambil kayak menerangkan. Beliau adalah seorang ulama yang mendirikan organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama atau NU. Pendiri NU dan didirikan pada tahun 1926. Pendiri Pondok Tebu Ireng
Beliau adalah seorang ulama sebagai salah satu orang pemimpin yang hebat yang memakai ilmu. Dia mendirikan pondok pesantren Budinul Jombang. Dia juga menulis beberapa karya ilmiah seperti Risalah, Fahlu Sunnah wal Jamaah dan Al-Imam Al-Ghazali wa Arahul Al-Kalamah adalah seorang ulama pahlawan nasional dan pendiri Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926. Wafat pada 25 Juli 1967 di Kabupaten Jombang. Orang tua Kiai Asyari Halimah, anak Abdul Wahid Hasim, Abdul Khalid Hasim, Khairiyah, Azza Ubaidillah. Ulama kelahiran Jombang, Muhammad Zulmaidah 1257 Hijriah, merupakan keturunan Rasulullah. Dihabiskan Pak, dihabiskan. Keturunan Rasulullah, beliau juga keturunan Sunan. Jadi adalah tokoh penting dalam pendidikan pesantren, khususnya pesantren Budinul yang mendirikan pesantren telah pulang dari Mekah. Tentunya Abdurrahman Wahid, Salahuddin Wahid, Umar Wahid, Bijan Wahid. Lili. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Ya, dari kelompok 3 ya. Berlatih lagi ya di depan banyak orang dan intonasinya serta jangan dibaca sendiri untuk dirinya sendiri. Kalau bisa kamu sebagai jembatan untuk temanmu. Apa yang ada, kamu juga bisa menjadi jembatan ilmu pengetahuan untuk teman-teman yang lain. Yuk silakan kelompok 4. Oke, kelompok 4. Oke, agak anu ya. Kayaknya sebelum ada internet belum ada namanya sama sekali ya. Sama sekali belum ada. Oke, belum ada satu kelompok pun yang menyebutkan nama. Iya betul ya. Ah, masih secara umum ya. Kalau silakan. Laki-laki di Indonesia, seorang tokoh yang beragama Islam dan taat pada agama, seorang tokoh yang berusaha dengan agama, tokoh pendiri Islam Indonesia. Telah mencari Muhammad Hasan, lahir 30 Desember 1887, wafat 10 November 1998. Ulama Indonesia terkemuka dari organisasi Persatuan Islam. Salah satu tokoh Islam penting dalam agama Islam di Indonesia pada abad ke-20. Pemikiran Muhammad Hasan, teologi Islam dan negara, relasi Islam dan nasionalisme, Islam dan kebangsaan, Al-Quran dan hadis. Ahmad Hasan adalah pembelajar otodidak yang tidak pernah menambahkan sekolah besar. Dia dikenal sebagai pendakwah yang baik, insan maupun insan. Ia telah menuliskan sekitar 80 buku termasuk tafsir Al-Qur'an yang terbit pada tahun 1996. Sekian dari kami. Waalaikumsalam. Tepuk tangan ke kelompok 4. Siap. Kelompok 4 kelompok 5 ya, kelompok 6, langsung kelompok 6. Silakan. Ya, oke. Belum ada nama sama sekali ya? Salah yang ini ya? Nama. Ini yang benar apa? Iya, sama. Ini kok Alek sih? Ini siapa nih?
Coba. Sama Budi. Oke, ini kok sah. Oke, sebelum lanjut ya, karena ini tadi sudah di-scan. Keluarnya siapa? Kok ikut semua? Ini di sini sama Nudi, ini semua sama Nudi, kok nggak ada yang berani memverifikasi gitu. Kira-kira kok semua ngatut. Nah, inilah hoax. Hoax itu kan seperti itu. Disampaikan hati-hati ya. Ini makanya ini sebuah pelajaran ketika di luar sana di kehidupan sehari-hari ada informasi yang kita sampaikan, ketika salah dan kita ikut-ikutan, akhirnya apa yang terjadi? Semuanya salah. Coba salah satu HP dong, mungkin. Silakan Mbak. Siapa yang benar Mbak? Haji Umar Said. Betul. Nah, tadi aku kayaknya sudah ada loh yang nulis. Ini loh, udah tak kasih kecil ini, host. Kayak nggak ada yang baca ya di sini. Ini Pak tulisan Pak Ben ya. Ini sirik Kiai Haji sama Nudi. Kelompok 6. Kelompok 6 mana kelompok 6? Tadi gimana Mbak? Kok tiba-tiba? Kamu udah terakhir apa awal? Terakhir. Awal. Oh ya. Terus kelompok 5 mana coba? Anunya apa testimoninya? Kelama kamu langsung ke Pak Kiai Haji sama Nudi. Kamu ngikut ini di atas ini? Oh gimana? Oh mirip. Oh ya. Oke boleh. Tapi sekarang gimana? Udah ketemu ini siapa? Boleh di Google. Kelompok 1. Kelompok 1? Kelompok 1 mana? Tadi kok ini lahir di Lawean ini dari apa? Dari atas sama dari apa? Searching apa? Searching sama Nudi apa searching host? Diingetin dong. Gak apa-apa, jangan saling menyalahkan. Ini kita anu aja biar apa namanya pembelajaran, nggak apa-apa. Dari yang atas berarti sama Nudi ya, kayak dia sama Nudi ya. Oh ya oke. Terus kelompok 3 mana? Nggak apa-apa. Kelompok 3 tadi apa? Dari mana Mbaknya kok bisa ngikutin di atas? Oke berarti ketemu ya. Oke. Sanatnya udah ketemu putusnya. Terus kelompok 2 kelompok 2 ini benar ini. Kelompok 2 ini ya. Kelompok 2 ini siapa? Kelompok 2 bener ini. Apa ini kok tiba-tiba ini? Tapi ini juga sih hubungannya sama ini. Bener sih, bener. Ada benarnya. Seorang tokoh penting dalam sejarah pendiri Syarikat Dagang Islam. Memang dia salah satu. Dia merubah Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam. Betul. Sip. Ya, tapi kita ini ya masih sama Nudi kayaknya ya. Karena sama Nudi juga ya di sama Nudi juga apa namanya pendiri Syariat Dagang Islam. Memiliki nama kecil. Kalau ini Mbak, kelompok 4 siapa? Oh lanjut oke. Ya sudah. Ini sementara piano ya. Oke, ya nggak apa-apa untuk apa namanya pembelajaran untuk kita semuanya. Ini adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Dia salah satu, biar tahu, salah satu yang disebut adalah bapak bangsa. Kenapa? Karena waktu itu dia dikontrai pemuda. Siapa yang ngontrak di rumahnya? Ada pernah dengar nggak? Yang namanya siapa? Yang namanya Insinyur Soekarno. Siapa Soekarno? Presiden ya. Jadi luar biasa ini. Dia adalah bapak bangsa. Ada 3 ini saya ceritakan, tapi lebih nanti panjang sebelumnya. Ada Insinyur Soekarno, ada Kartosuwiryo, ada Semaun. Nah ini nih yang cikal bakal. Kalau yang Insinyur Soekarno ini tengah-tengah nasionalisme. Soekarno. Kalau yang Kartosuwiryo itu karena gekeng ngaji mungkin membacanya sedikit agak salah, akhirnya dia menjadi pendiri DITI. Kalau pas dikulik lagi pas SMP, Darul Islam ya, Kartosuwiryo Jawa Barat. Nah terus ini Islamnya kanan, istilahnya nanti dibahas lagi. Terus ada yang namanya Semaun itu dia Islamnya jalur kiri yang akhirnya menjadi Syarikat Islam Merah, atau kalau
ke bawah akhirnya jadi Partai Komunis Indonesia. Jadi haluannya haluan kiri. Jadi dia dikosi 3 orang, gurune podo, Gus Cokro Aminoto, tapi mungkin membacanya berbeda-beda, berkembangnya berbeda-beda. Waktu kecil, waktu remaja masih sama, jadi gurunya waktu itu. Nah nanti itu kita bahas di lain kesempatan. Oke, terima kasih untuk kelompok semuanya. Kelompok kita beri tepuk tangan. Ya, ini adalah yang merubah Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam. Gus Cokro Aminoto, Haji Umar Said. Ada filmnya, keren sekali filmnya itu, yang diperankan oleh Reza Rahardian tentang beliau. Nah, itu saja. Jadi anak-anak memang belajar sejarah itu kadang ada yang berkata memang tidak menyenangkan ya, sejarah ya apa Pak, karena sekarang saya tidak mau mengingat-ingat masa lalu Pak, ya jangan, nggak boleh. Karena apa? Ketika kita menghargai jasa pahlawan itu kita bisa bisa mencontoh mereka. Mungkin seperti ini, ada yang saya yakin ada yang pernah merasakan sekolah di Muhammadiyah, berarti atas berkat beliau. Ada yang sekolah di Muhammadiyah SD atau SMP? Nah, berarti Muhammadiyah. Ada PKU Muhammadiyah yang sakit pernah dirawat. Masya Allah, mudah-mudahan tidak ya. Ada rumah sakit Islam Muhammadiyah. Nah, itu semua adalah salah satu amal jariahnya beliau. Ini juga pendiri Nahdlatul Ulama, ada sekolah Ma'arif NU, Ma'arif mungkin segala macam. Saya kalau kampus UNU Nahdlatul Ulama, berarti atas jasa-jasa beliau. Jadi luar biasa ini, menjadi rumah sakit pendidikan. Bahkan konon katanya Muhammadiyah itu luas tanahnya yang dimiliki itu hampir mungkin kurang lebih 1/5 dari luas tanah di Indonesia. Jadi Muhammadiyah itu begitu kaya ini, kekayaan dan segala macamnya, rumah sakit, sekolahan dan segala macamnya. Nah ini jadi anak-anakku, tetap kalian harus mempelajari yang namanya sejarah. Ini adalah orang-orang beliau-beliau yang berjasa untuk kita semuanya. Jadi hidup itu tidak melulu hanya untuk diri kita sendiri, tetapi yang pasti kita mengupayakan diri kita dikenang dan mendapatkan pahala jariah. Mudah-mudahan beliau semuanya diberikan kelapangan di alam kubur dan ditempatkan di sisi Allah bersama kita nanti di surga. Amin ya. Siap ya, itu saja dari Pak Beni pembelajaran hari ini. Sebelumnya saya pengen mungkin 2 orang saja, Rifan, refleksi itu apa sih yang telah Pak Beni kita lakukan saat ini, apa menurutmu kesan-kesannya apa, mungkin apa, silakan kesan-kesannya atau bagaimana, silakan. Rifan mana? Ya Man, apa Man, pembelajaran Pak Beni yang muter-muter segala macam ini tadi bagaimana, sama dengan yang ini bagaimana? Bisa memahami. Rifan lebih sukanya Pak Beni langsung terangkan apa Rifan dan teman-teman nyari dulu? Nyari dulu ya, seperti tadi ya, yang awalnya mungkin belum tahu sedikit lah, ini udah bagus ini, kelas ini sudah bagus. Kalau walaupun belum buka internet Google, tapi sudah bagus ya. Cuman mungkin yang tadi yang belum ya, ini sama yang ini ya. Nah, ini 2 saja. Oke. Berarti senang ya dengan pembelajaran hari ini seperti ini ya. Yang Putri 1 aja ya, silakan. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Silakan ya, Mbak. Ayo. Apa kesan dan pesannya apa tentang pembelajaran di hari ini? Ayo. Bahasa kalau aku, Mbak. Ayo, Mbak. Ayo salah satu. Yo. Ayo salah satu. Direkam loh ini. Direkam, ayo silakan. Ayo. Apa kesan dan pesannya apa?
Apa? Kayak tadi kayak Revan. Boleh, silakan. Apa? Gimana? Hah? Gimana? Menyenangkan deh, silakan berdiri ya. Menyenangkan Pak. Gak apa-apa, ayo belajar berani. Kamu harus belajar di sekolah ini adalah belajar. Ketika yang lain nggak berani, kamu harus berani. Kita harus tunjukkan kita nanti di masa depan harus mengisi apa namanya level-level kecamatan, kabupaten kamu yang harus ngisi. Bukades, bucamat kamu. Harus dimulai dari sekarang. Kalau sekarang santai-santai, ya cuman mendengarkan Pak Guru disuruh begini-begini tidak. Kalau makanya belajar tadi maju segala macam itu juga berani. Coba coba kesandarisannya silakan. Ya siap sandalnya Mas. Tokoh-tokoh di Indonesia dengan tadi yang berjalan-jalan tadi berkelompok, apakah senang berkelompok apa sendiri-sendiri? Kalau misalkan belajar itu kamu enggak senang belajar berkelompok ya? Oke. Tapi tadi yang kelompokmu saling membantu enggak? Saling bantu ya semuanya ya, tidak ada yang nebeng-nebeng, tidak ada. Oke, terima kasih ya, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, demikian apa yang saya sampaikan pada siang hari ini pada pembelajaran Pak Beni. Mudah-mudahan kita sebagai generasi muda tetap menghargai, tetap mengingat jasa-jasa para pahlawan, para ulama. Karena tidak mungkin kita saat ini menikmati kemerdekaan kita kali ini tanpa perjuangan dari mereka para pahlawan, para ulama yang telah gugur mendahului kita. Terima kasih. Jangan lupa tetap selalu belajar, semangat. Semoga kita semua dalam keberkahan. Salam untuk Bapak Ibu, keluarga kalian di rumah, sehat selalu, panjang rezeki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, selamat pagi Sobat Penggerak. Apa kabarnya? Dan baik semuanya. Kali ini saya ditemani Pak Beni lagi dan Pak Febri untuk melakukan percakapan pasca observasi. Jadi kita saksikan untuk pasca observasi berikut ini. Siap ya Pak Beni? Siap. Selamat pagi Pak Beni. Pagi, Pak Jalul. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi begini, kita akan melakukan percakapan pasca observasi karena saya kemarin sudah mengobservasi kegiatan pembelajaran Pak Beni. Ya. Baik. Oke Pak Beni, setelah saya melihat kemarin tuh Pak Beni luar biasa, keren sekali. Saya mengamati Pak Beni dalam melaksanakan proses pembelajaran itu baik sekali, berjalan dengan lancar. Nah, menurut Bapak setelah melaksanakan pembelajaran kemarin itu, adakah kendala yang terjadi misalkan modulnya itu terlewatkan dalam tahapan-tahapannya ketika mengajar, atau strategi yang Bapak rencanakan itu ada yang belum dilalui dengan mulus atau ada kendala yang lain? Oh iya, betul Bapak. Ada sih Pak beberapa istilahnya memang tidak sesuai pattern yang ada di modul ya. Ada beberapa mungkin saya lupa memberikan mungkin pertanyaan pemantik seperti itu mungkin ya langsung lah istilahnya langsung, karena memang kadang mengatur siswa yang begitu banyak itu ya agak sulit lah istilahnya ketika siswa diajak aktif dan segala macamnya itu. Jadi memang kemarin beberapa sih salah satunya mungkin yaitu di awal itu tidak ada pertanyaan tematik atau memancing mereka. Baik, walaupun kemarin itu ada sedikit kendala, wajar ya karena kita manusia. Tapi secara keseluruhan pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin itu sudah berjalan dengan baik. Ya, terima kasih. Dari kendala tadi yang contohnya pertanyaan pemantik tadi, adakah yang Bapak bisa lakukan untuk mengatasinya di kemudian hari ketika pembelajaran? Ya, terima kasih ya. Jadi ya mungkin ke depan ya tentu saja memang yang modul itu memang bagi guru memang sangat perlu sekali ya Pak. Artinya patternnya itu atau pola-polanya atau urut-urutannya itu memang ya harus lah, walaupun memang ada yang beberapa guru yang ya langsung mengajar saja masuk kelas dan sebagainya, tapi memang ketika modul yang sudah ada dibuat itu disepakati itu ya pokoknya lebih bagus lah ketika kita laksanakan dengan sesuai dengan
apa adanya, walaupun memang ada beberapa seperti contohnya siswa yang mungkin kurang aktif atau masih ide-nya Bicara sendiri, masih berbicara dan lain sebagainya. sendiri, terus ya cuman dompleng dengan kelompoknya, nah seperti itu ya, artinya belum belum arah-arah dari mana apa namanya arah dari tujuan pembelajaran itu kadang siswa itu mungkin belum, ya hanya sebatas ya sekolah gitu, tapi ya tapi secara keseluruhan saya rasa pasti ada siswa yang sudah oh begini. Kalau kemarin kan apa ya namanya siswa memberikan apa namanya eh, respon ya sebelum sebelum memakai HP dan setelah, artinya mereka oh ini ada gambar sebuah tokoh, terus mereka mengomentari tokoh ini, pengetahuan mereka. Nggih. Baik, bagus Pak. Jadi dari rencana yang mau mengembangkan dari modul, Ya. terus pertanyaan pemantik dan lain sebagainya, menggunakan media yang lebih aktif juga, lebih Betul. kreatif dan inovatif juga. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, ya, Pak. Betul. Jadi dari rencana Bapak tadi seperti pertanyaan pemantik dan lain sebagainya, atau siswa yang kurang fokus masih berjalan-jalan sendiri, masih kurang mengindahkan ketika disuruh masih meneng baik dan lain Masih, sebagainya. Iya. Rencana kedepannya seperti apa Pak? Untuk mengatasi murid-murid yang masih seperti ini. Ya rencananya mungkin salah satunya ya mungkin ya kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas nantinya kita benar-benar oh ini nanti apa namanya permainannya, aturan-aturan mainnya seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini, mungkin seperti itu. Karena kemarin juga terbatasnya waktu, agak waktu di apa namanya pembelajaran itu terpotong oleh istirahat, jadi mungkin salah satunya mungkin ya itu. Jadi kedepannya memang harus ada kesepakatan dengan siswa biar oh seperti ini loh arah-arahnya bagaimana, mungkin seperti itu ya saya. Ya. Jadi kembalikan ke kesepakatan kelas dan Ya. manajemen waktu gitu ya Pak. Betul, Jadi manajemen terus sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah sebelum dan setelah saya observasi Pak? Ya jelas ya pastinya saya sebagai guru yang diobservasi ya apa ya meminta apa ya memasukkan lah intinya apa yang kira-kira sebetulnya saya harapan saya seperti itu, artinya harapan saya juga ada masukan bahwa di mungkin beberapa titik yang tidak saya lakukan atau kekurangan saya, tetapi kalau memang ini apa bagian dari refleksi ya itu tadi refleksi saya memang agak seperti kalimat apa pertanyaan pemantik dan sebagainya ada agak kurang di sana, dan mungkin pengaturan siswanya tadi pokoknya memang apa ujung-ujungnya itu pengaturan siswa yang ya, pengkondisian kelas yang mungkin ya harus benar-benar anu lah. Baik, alhamdulillah Pak. Jadi proses observasi kita dari pra observasi sampai sekarang pasca alhamdulillah sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan dari hasil observasi ini ada manfaatnya baik bagi saya atau bagi Bapak, dan terutama untuk memotivasi bahwa kita ini sebagai pendidik harus betul-betul untuk bisa mengabdikan diri untuk mendidik anak-anak agar lebih baik lagi, menjadi guru yang inovatif, kreatif, terus berpihak pada murid dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan tuntutan agar tercipta profil belajar Pancasila. Betul. Terima kasih waktunya Pak, Ya. telah membantu saya dari awal sampai Terima kasih. akhir. Sama-sama, Jadi, Pak Jarwo. luar biasa sekali Pak. Intinya pokoknya siswa itu mudah-mudahan bisa mensimulasikan dalam pembelajaran untuk ke depan dalam mempraktekkan apa ya istilahnya orang-orang dewasa gitu, di masyarakat lah seperti itu ya. Oke, Terima kasih Pak Beni. terima kasih, siap Pak Jalo. Luar biasa. Siap. Begitu teman-teman rekan guru penggerak, terima kasih untuk menonton video kami, bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Selamat pagi.